Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Indra Aziza dengan NIM 29 2023 080 dari kelas MU1173. Dengan dibuatnya video ini, saya akan memaparkan beberapa aksi konkret mahasiswa dalam menghadapi kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Ada beberapa bentuk dari kekerasan seperti ini. Tapi di sini saya hanya mengambil satu kasus, yaitu kasus kekerasan seksual. Karena di Indonesia saat ini kasus kekerasan seksual sangat tinggi. Dilansir dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 sampai 22 November 2023 ada 21.161 kasus pelecehan seksual, diantaranya 4.976 yang terjadi pada laki-laki dan 21.311 yang terjadi pada perempuan. Lalu, bagaimana pandangan agama di Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual yang merajalela? Dasarnya, semua agama mengecam dan melarang perbuatan kekerasan seksual. Seluruh agama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia tentunya, menjunjung tinggi kehormatan seorang manusia dan melarang tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Berdasarkan ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 33. Lalu pada ajaran Konghucu juga menjelaskan pada kitab Sabda Suci 8:1-2. Lalu berdasarkan ajaran agama Hindu, manusia yang melakukan kekerasan dan menyakiti orang lain sangat bertentangan dengan Dharma. Jangankan melakukan kekerasan seksual, menyakiti orang lain dengan kata-kata saja sudah bertentangan dengan Dharma. Lalu dalam ajaran agama Buddha tertera dalam sila ketiga dalam Pancasila Buddhis. Begitupun dengan ajaran agama Katolik dan Kristen, di mana Alkitab menyatakan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Galatia 3 ayat 26-28. Oleh karena itu, sudah seharusnya kekerasan tidak boleh digunakan untuk mengendalikan perempuan atau siapapun, karena kekerasan adalah pelanggaran jiwa manusia yang telah diberkati oleh Tuhan. Lalu, bagaimana aksi konkret kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi kasus kekerasan seksual? Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual, terutama di lingkungan kampus, kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Ini ada beberapa usulan aksi konkret mahasiswa untuk merespon kekerasan yang seksual. Yang pertama, selenggarakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bentuk kekerasan seksual dan apa dampaknya. Gunakan media sosial, seminar, dan kegiatan kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan positif tentang pentingnya keamanan dalam menghadapi kekerasan seksual. Lalu, yang kedua, bentuk kelompok advokasi atau forum diskusi yang fokus pada isu-isu keamanan dan kekerasan seksual. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan pihak berwenang serta lembaga kampus. Lalu yang ketiga, selenggarakan pelatihan keamanan untuk memberikan keterampilan dasar kepada mahasiswa dalam mengatasi situasi berpotensi bahaya. Ajarkan teknik pengendalian diri, komunikasi non-agresif, dan bagaimana melaporkan jika terjadi insiden kekerasan seksual. Lalu yang keempat, dorongan pengembangan kebijakan kampus yang jelas dan tegas terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual. Lalu yang kelima, sediakan layanan konseling dan dukungan psikologi bagi korban kekerasan seksual. Bentuk jaringan pendampingan yang melibatkan mahasiswa yang terlatih untuk memberikan dukungan emosional dan praktis. Lalu yang keenam, jalin kerjasama dengan organisasi eksternal yang memiliki keahlian dalam penanganan kekerasan seksual seperti Lembaga Perlindungan Perempuan atau Lembaga Hak Asasi Manusia. Ikuti pelatihan dan workshop dari organisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam merespon kekerasan seksual. Lalu yang terakhir, selenggarakan rapat terbuka dan diskusi publik untuk memberikan platform bagi mahasiswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menyuarakan kekhawatiran, dan merumuskan solusi bersama. Nah, semua tindakan ini harus dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di kampus dan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.